saya akan menampilkan best practice tentang pembelajaran deskriptif teks, bentuk, fungsi, dan perbedaan rudal dan model. Silakan disimak. Dalam kegiatan best practice kali ini, saya menggunakan analisa STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi atau hasil. Adapun situasi yang menjadi latar belakang masalah adalah kurangnya penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan berpihak pada murid. Kurangnya pemahaman konsep dasar bahasa Inggris seperti tata bahasa, kosakata, dan ekspresi idiomatik. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan untuk memahami teks bahasa Inggris, baik secara leksikal maupun gramatikal dalam pembelajaran teks deskriptif bahasa Inggris. Kurangnya kompetensi aspek linguistik atau strategi membaca seperti kosakata, makna kata, gramatika, pembeda kalimat, dan tanda baca dalam menemukan ide pokok dalam pembelajaran bahasa Inggris teks deskriptif. Kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menarik pada proses pembelajaran yang memfasilitasi gaya belajar anak. Materi yang kurang kontekstual dan sesuai capaian belajar anak. Tantangan yang dihadapi adalah 1. Karakteristik taraf pencapaian pembelajaran anak dan gaya belajar anak yang berbeda-beda. Kedua adalah antusiasme peserta didik dalam pembelajaran yang rendah. 3. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung pencapaian pembelajaran. Keempat adalah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sintak pembelajaran, sehingga pelaksanaan pembelajaran tidak sistematis dan terukur. Aksi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran ini adalah menggunakan pendekatan genre-based approach, communicative language teaching, contextual teaching, and learning. Strategi atau model pembelajaran yang digunakan. Strategi PQRST yaitu preview, questions, reading, summaries, dan tes. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu interaksi sosial, observasi personal atau dalam kelompok, tanya jawab, tugas mandiri, dan performa dalam aktivitas pembelajaran. Untuk mengatasi tingkat perbedaan gaya belajar anak, maka dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menyesuaikan tingkatan dan gaya belajar anak. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan asesmen diagnosis gaya belajar siswa, kesiapan belajarnya, membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi proses, berdiferensiasi tugas atau produk. Asesmen merupakan langkah penting dalam proses pembelajaran untuk mengetahui kemampuan dan karakteristik siswa. Asesmen diagnosis yang dilakukan sebelum pembelajaran dapat membantu guru dalam memahami gaya belajar siswa dan menyesuaikan proses belajar dengan kebutuhan mereka. Dilaksanakan asesmen formatif sebagai kegiatan penilaian performa, berfokus pada kemampuan siswa dalam melakukan suatu tugas atau menunjukkan keterampilan tertentu. Penilaian ini ditujukan terhadap individu atau kinerja dalam kelompok dan dapat menggunakan berbagai instrumen seperti lembar observasi, digunakan untuk mencatat perilaku dan kinerja siswa selama melakukan tugas. Rubrik digunakan untuk menilai tingkat penguasaan siswa pada suatu keterampilan. Daftar periksa digunakan untuk memastikan siswa telah menyelesaikan semua langkah dalam suatu tugas. Refleksi hasil dan dampak dari proses pembelajaran ini seluruhnya dapat dilihat dari hasil penilaian performa selama pembelajaran berlangsung, dari penilaian praktik membaca di tengah waktu pembelajaran dan selanjutnya post-test di akhir pembelajaran, yaitu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam lembar kerja yang dikirim melalui grup WA dalam bentuk Google Form. Dari sini dapat menunjukkan bahwa rangkaian kegiatan pembelajaran dan kali ini sangat efektif dan dibuktikan dengan nilai yang dihasilkan seluruh siswa, dan juga dapat menunjukkan ada beberapa anak yang membutuhkan pendampingan khusus hingga anak tersebut dapat mencapai kompetensi yang sama seperti siswa yang lainnya.
Dari keseluruhan proses pembelajaran, dapat disimpulkan kepada halayak bahwa keberhasilan pembelajaran tidak datang secara tiba-tiba. Ada proses yang panjang dan terencana dengan baik. Proses ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan yang matang kita akan mendapatkan kegiatan pembelajaran yang menarik, sistematis, penilaian yang berkelanjutan, dan hasil yang sesuai tujuan pembelajaran. Itu tadi adalah video best practice saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.